Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Dwi Sarjana dengan NPM 2013053086 kelas 4D. Dan di sini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya dipimpin doa dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba dilihat dulu sampingnya, temennya udah pada hadir semua apa belum? Hadir. Siapa coba yang tidak hadir itu? Anita. Oke, ada yang tahu nggak kemana? Katanya dia ke Pak. Oke. Dia sakit. Oke, cuma satu ya, cuma Hani ya? Ya Pak, Hani aja. Oke, kalau gitu cuma Hani yang tidak hadir. Oke, Bapak ingin bertanya, hari ini hari apa coba? Senin Pak. Nah, kalau hari Senin itu sebelum kita masuk kelas, biasanya kita ngapain dulu? Upacara bendera. Nah, iya betul, upacara bendera. Nah, di upacara bendera itu biasanya ada apa aja? Ada nyanyi. Ya, terus ada apa lagi? Ada biasanya pembacaan apa? Undang-undang. Ada pembacaan undang-undang. Terus pembacaan apa lagi? Pancasila. Nah, ya, ada pembacaan Pancasila. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Jadi, Bapak harap kalian dapat mengetahui apa itu Pancasila dan makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi sebelum itu Bapak ingin tanya, ada yang sudah tahu belum apa itu Pancasila? Belum Pak, cuma pernah dengar aja. Nah, jadi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Ada yang tahu kan? Pancasila itu terdiri dari dua kata. Ada yang tahu nggak? Apa aja? Pancasila. Nah, ya, artinya apa aja? Betul Pak, belum. Jadi arti Pancasila itu dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya prinsip atau asas. Oke, sekarang udah tahu ya tadi, jadi Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca Dan sila. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, yang pertama ada apa? Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, betul. Ada yang tahu nggak makna yang terkandungnya? Nggak boleh mengejek agama lain. Ya, betul. Jadi kita sama umat beragama itu harus saling menghormati. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan, misalkan si Budi harus beragama Islam atau harus beragama Kristen. Kita tidak boleh. Kita harus menghormati satu sama lain. Oke, yang kedua ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada yang tahu lambangnya? Rantai. Ya, betul. Jadi lambangnya adalah rantai emas. Nah, nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini, setiap warga negara itu hendaknya mengakui persamaan derajat, kemudian kebersamaan bangsa Indonesia dan juga persamaan hak. Jadi kita harus mengakui persamaan derajat, tidak boleh beda-bedakan. Ya, betul, tidak boleh. Oh, saya lebih baik, saya lebih unggul dari dia, itu tidak boleh. Nah, ada yang tahu sila ketiga? Persatuan. Persatuan apa? Persatuan Indonesia. Ada yang tahu makna yang terkandungnya? Harus bersatu bersama bangsa Indonesia ini. Ya, betul. Jadi kita harus saling bersatu. Nah, makna yang terkandung dalam Persatuan Indonesia ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian juga serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ada yang tahu sila keempat? Oleh hikmat biasanya dalam permusyawaratan perwakilan. Tepat. Ada yang tahu makna yang terkandung? Bermusyawarah. Ya, itu inti dari
sila keempat ini. Jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia juga harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapannya dalam sikap sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita ke sila yang kelima. Ada yang tahu sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Jadi, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung ada yang tahu? Harus adil, Pak. Ya, betul. Jadi, makna yang terkandung itu kita tuh harus menghindari sifat pemborosan atau bergaya hidup mewah. Itu perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Ya, nggak boleh juga itu yang merugikan negara. Jadi kita harus bekerja keras dan juga harus menghargai hasil kerja orang lain. Juga harus saling menghormati hak orang lain, tolong menolong dan juga menghargai orang lain. Nah, udah pada paham semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 anggota ya. Sekarang nih Bapak akan memberikan diskusi ya. Nah, nah tata caranya itu kalian tinggal berdiskusi apa yang kandung dari lambang-lambang itu. Jadi kalian tentukan dulu itu sila keberapa, apa bunyinya, lalu kalian diskusikan makna dan sikap yang mencerminkan sila tersebut. Oke, tadi kan Bapak sudah ngasih soal ya untuk diskusi. Ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan terkait diskusinya atau ada yang ingin dibantu? Mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Itu, Pak. Kemarin, Pak ya. Depi bilang katanya merek sepatunya lebih mahal daripada punyanya Aldi, Pak. Itu boleh nggak, Pak? Itu nggak boleh. Itu sila berapa, Pak? Itu masuk ke sila yang kelima, yaitu apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tadi kan kita harus saling menghormati, harus tolong menolong, menghargai orang lain. Jadi tidak boleh ada saling ejek-ejek ya. Ya, Paham? paham. Oke, kalau udah paham, ada lagi yang mau tanyain? Tidak. Oke, udah pada selesai semua belum? Selesai, Pak. Oke, kalau sudah pada selesai, dibacakan dulu. Coba salah satu perwakilan kelompoknya, ya coba dibacakan dulu hasil diskusinya. Ini, Pak, Sila sila yang nomor pertama. Ya, sila yang pertama satu. apa? Sila satu kan namanya kita. Ya, Itu pertama, kita tidak boleh mengejek agama orang lain. ya, Terus kita harus betul. rajin beribadah sesuai agama sendiri-sendiri. Ya, betul. Terus yang kedua, sila kedua, sikap yang sesuainya ini, Pak, saling menyayangi sesama kawan. Terus itu tidak boleh mengganggu kawan. Intinya harus saling menyayangi karena punya persamaan hak. Ya, betul. Yang ketiga, lambangnya beringin. Itu cinta tanah air. Jadi sebagai seorang murid, kita harus rajin belajar supaya menjadi orang pintar. Ya, selanjutnya, Ini keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, lambangnya banteng. Contohnya itu pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT, Pak. ya bisa. Ya. RT itu di masyarakat ya. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan, misalnya membeda-bedakan teman, karena semuanya sama. Oke, jadi ini hasil diskusinya udah pada bagus-bagus, udah pada paham semua ya Ya. mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Udah pada tahu apa itu Pancasila, kemudian juga dapat disebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kalau begitu kita cukupi dulu, kita akhiri pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Coba sekarang ketua kelasnya mimpin doa lagi ya.
Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih sudah pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.